Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam perkara memilih pasangan hidup, pria maupun wanita memiliki kriteria dan kacamata sendiri dalam menilai sosok ideal bagi mereka. Ada yang mendahulukan keindahan paras daripada kekayaan, sebagian lain mementingkan nasab atau garis keturunan. Semua itu memang berpulang kepada masing-masing individu. Tapi setiap pria pasti memiliki impian untuk mempunyai istri yang baik untuk menjalani sisa hidupnya. Bukan hal yang mengherankan apabila para pria berlomba-lomba mendapatkan wanita yang baik untuk dijadikan istri. Sayangnya, banyak kaum Adam yang lupa atau tidak mengetahui kriteria yang harusnya dimiliki oleh calon pasangan kita yang cocok diajak melanjutkan hidup ke jenjang pernikahan. Di dalam banyak kitab fikih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam memilih pasangan atau calon istrinya. Berikut ini ada 10 kriteria wanita baik yang layak untuk dijadikan seorang istri menurut Islam. 1. Taat beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran jelas mengenai kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki saat memilih calon istri. Kriteria-kriteria tersebut adalah kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Yang patut dicatat, lelaki yang mengutamakan kriteria agama akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri, pertama kali hendaklah kita menilai ketaatannya dalam beragama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan Islam dengan benar. Tentunya juga menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan kepadanya. 2. Berasal dari keluarga yang baik. Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud di sini adalah bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Di samping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik. Sama seperti lelaki, wanita juga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik ialah kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktek pelacuran, gemar minum minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Meski bisa saja ada seorang wanita yang tetap menjadi sosok terpuji meski hidup di lingkungan tersebut, memang tidak bisa dijadikan sebagai satu kepastian untuk menyimpulkan bahwa setiap perempuan yang tinggal di lingkungan yang buruk otomatis berakhlak tidak baik. Namun alangkah lebih baiknya untuk memilih yang berasal dari lingkungan yang baik. 3. Perawan. Disebutkan dalam hadis berikut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jabir ketika beliau kembali dari perang Zatur Riqo, "Wahai Jabir, apakah nanti kamu akan kawin?" Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Sabdanya, "Dengan janda atau perawan?" Saya menjawab, "Janda." Sabdanya,
Mengapa bukan perawan? Supaya kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu. Saya menjawab, sesungguhnya bapakku telah wafat saat perang Uhud, sedangkan beliau meninggalkan 7 anak perempuan kepada kami. Oleh karena itu, aku menikah dengan seorang janda perempuan yang mumpuni. Ia dapat mengasuh mereka dan melakukan kewajiban terhadap mereka. Sabdanya, engkau benar, insya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh atau belum pernah menikah. Perempuan-perempuan yang masih perawan belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki sehingga hatinya masih polos dan bersih. Keadaan semacam inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut dengan sabdanya, engkau bisa bergurau dengannya dan dia pun bisa bergurau mesra denganmu. Suasana semacam inilah yang dinyatakan Rasulullah. Kemungkinan besar hanya bisa tercipta dengan istri yang masih perawan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan anjuran kepada laki-laki Muslim untuk memilih perempuan yang perawan sebagai istri, tapi bukan berarti seorang laki-laki Muslim tidak boleh memperistri perempuan janda. 4. Penyabar. Kriteria selanjutnya ialah penyabar. Kriteria ini juga sangat logis untuk dipertimbangkan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Allah menjadikan istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sabar dalam bahasa Arab artinya lapang dada menerima kepahitan, kesulitan, dan rintangan tanpa keluh kesah dan jengkel. Bila seseorang menggerutu menghadapi kesulitan, jengkel dan marah menghadapi rintangan, dia dikatakan tidak sabar. Istri yang sabar tidak hanya memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan, ia juga dapat menjaga kehormatan suami di hadapan anak-anak dan orang lain. 5. Memikat hati. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat tersebut menyebutkan agar laki-laki memilih perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri. Kata-kata yang dipergunakan pada ayat di atas yaitu taba. Kata ini berarti sifat baik hati, akhlak dan kepribadian perempuan yang membuat calon suaminya merasa tertarik dan senang. Tanpa adanya faktor-faktor tadi, rasa tertarik, senang dan terpikat tidak akan muncul. Daya tarik yang utama dan bertahan lama bahkan sampai akhir hayat adalah akhlak dan ketaatan perempuan yang bersangkutan kepada Allah dan Rasul-Nya. 6. Amanah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, oleh sebab itu wanita yang solih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya dan harta suami ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menyuruh memeliharanya. Disebutkan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik istri yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi. Hadis riwayat Tabrani. 7. Sepadan dalam beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikut, wahai Bani Bayada, kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Orang-orang Arab satu dengan lainnya adalah kupu, bekas budak satu dengan lainnya adalah kupu pula. Hadis riwayat Bazar.
Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hashim di atas Quraisy dan memuliakan aku di atas Bani Hashim. Jadi akulah yang terbaik di atas yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. 8. Mampu memberi keturunan. Kriteria selanjutnya adalah subur. Subur di sini tentunya ialah wanita yang mampu melahirkan keturunan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nikahilah ibu-ibu dari anak-anak, yaitu wanita-wanita yang bisa melahirkan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dari kedua hadis tersebut, sudah jelas bahwa wanita yang baik untuk dijadikan istri ialah wanita yang subur atau mampu melahirkan keturunan. 9. Cerdas dan berperangai baik. Kecerdasan akal merupakan tuntutan dalam kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga yang baik tidak dihasilkan dari orang yang bodoh. Dalam artian, tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Begitupun dengan kebaikan akhlak dan perangainya, supaya anak-anaknya dapat meneladani orang tuanya. 10. Pandai menjaga silaturahmi. Perempuan yang baik untuk dijadikan istri adalah perempuan yang suka menjalin ikatan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Peranan seorang istri sangat besar dalam mempererat hubungan suaminya dengan keluarga dan kerabatnya. Bila seorang istri suka menjaga dan memelihara hubungan dengan kerabat-kerabatnya, baik dari pihaknya sendiri maupun dari pihak suaminya, jaringan hubungan kekeluargaan akan menjadi luas, sehingga memudahkan mereka untuk saling menerima dan memberi bantuan. Nah, itu dia sahabat beriman, 7 sifat dan kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi menurut Islam. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.